Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi machine learning. Di dalam materi ini kami akan mempresentasikan tentang preprocessing data, klasifikasi, dan visualisasi. Di kelompok kami itu ada saya di mesin data pertama. Saya Aditya Hafiz. Saya Muhammad Fajar Ramadan. Saya Irgi Sandi Ramadan. Saya Ramadan Octavio. Saya Dwiki Satya Gimnastiar. Sini tujuan kita memahami proses preprocessing data, mengaplikasikan algoritma machine learning untuk klasifikasi dan regresi, selanjutnya menganalisis hasil dari model yang diterapkan, terakhir membuat visualisasi data dan performa model. Di sini data kita Bitcoin, BTC, USD yang kita ambil di https www.kaggle.com. Selanjutnya adalah processing data. Load dataset menggunakan pandas lalu melakukan ekspresi data hit dan describe kode seperti yang ada di gambar berikut. Selanjutnya hit untuk melihat data teratas, sedangkan describe untuk deskripsi statistik dasar dari data tersebut. Hasilnya yang seperti ada di gambar berikut. Kemudian menangani missing false dengan simple imperator seperti yang ada di gambar itu. Selanjutnya, kemudian melakukan proses encoding dan scaling data di sini menggunakan label encoder untuk encoding dan min-max scaler untuk scaling data kode. Selanjutnya, hasil dari kode sebelumnya, di sini ada perbedaan sebelum dan sesudah data di encoding dan scaling, bisa dilihat dari gambar berikut. Oke, sekarang klasifikasi menggunakan logistik regresi. Logistik regresi ini kan akan menghasilkan conversion matrix. Nah, conversion matrix itu merupakan matriks 2 dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Nah, berdasarkan kode di atas, kami melatih data yang akan diprediksi dengan random stat 42 dan menggunakan model logistik regression dengan maksimal iterasi sebanyak 1000 kali. Nah, kemudian kami memakai data training tersebut, hasil training dari linear regresi tadi tersebut untuk menerapkan algoritma logistik regression ini menggunakan function di atas. Lalu kami akan memanggil function tersebut untuk menampilkan visualisasi conversion matrix dari algoritma logistik regresi sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini merupakan visualisasi dari conversion matrix logistik regresi. Nah, conversion matrix ini menunjukkan performa model dalam memprediksi apakah harga akan naik atau tidak. Model dengan benar memprediksi bahwa harga tidak akan naik sebanyak 62 kali true negatif, namun salah memprediksi bahwa harga akan naik sebanyak 198 kali false positif, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan tinggi dalam memprediksi kelas naik. Selain itu, model salah memprediksi bahwa harga tidak akan naik sebanyak 83 kali false negatif, yang menunjukkan kelemahan dalam mendeteksi kenaikan harga. Namun, model berhasil dengan benar memprediksi kenaikan harga sebanyak 225 kali. Jadi, dibaca data yang akan prediksinya yang akan benar itu dibaca dari kiri atas nyilang ke bawah dari 62 ke 275. Lalu di sini kita akan melakukan regresi. Regresi menggunakan linear regression. Nah, kode di atas kami melatih data menggunakan model regresi linear untuk memprediksi harga penutupan saham close price berdasarkan harga pembukaan open price. Setelah pelatihan, model diuji dengan menghitung MSE-nya dan R-square-nya untuk mengukur kesalahan prediksi dan akurasi. Grafik scatter plot memperlihatkan bahwa antara harga penutupan aktual dengan warna biru dan prediksi model dengan warna merah. Berikut visualisasi antar fitur dan prediksi menggunakan scatter plot. Nah,
Dari gambar ini, analisis yang diberikan yaitu MSE sebesar 0,25 dan R square-nya itu sebesar min 0,01. Nilai MSE-nya sebesar 0,25 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model relatif kecil, tetapi hasil ini perlu dilihat bersama dengan nilai R square-nya. Dalam hal ini, R square-nya sebesar min 0,01 mengindikasikan bahwa model lebih buruk daripada model yang hanya memprediksi nilai rata-rata target. Artinya model tidak mampu menjelaskan variansi dalam data sama sekali. R-2 negatif menunjukkan bahwa model justru salah dalam memprediksi observasi, sehingga performanya kurang baik meskipun MSE-nya rendah. Tapi kalau kita lihat dari grafik di sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa memprediksi open price-nya itu kayak random, karena nilainya itu berada di tengah yang tidak pasti apakah harga itu akan naik atau turun. Yang selanjutnya ada penggunaan algoritma alternatif. Penggunaan algoritma alternatif, di sini ada 3 algoritma alternatif lainnya untuk dibandingkan ke model-model sebelumnya. Algoritma alternatif yang akan dipakai adalah K-nearest neighbors atau KNN, decision tree, dan random forest. Semua visualisasi confusion matrix ini menggunakan function yang sebelumnya dibuat dengan data confusion sesuai algoritmanya. Yang pertama ada confusion matrix for decision tree, yang kedua ada confusion matrix for KNN, dan yang ketiga ada confusion matrix for random forest. Selanjutnya ada penggunaan algoritma alternatif berdasarkan hasil evaluasi menggunakan akurasi dan confusion matrix untuk K-nearest neighbors atau KNN, decision tree, dan random forest. Dapat disimpulkan bahwa performa ketiga model ini tidak jauh berbeda dan cenderung rendah. KNN memiliki akurasi 0,48, decision tree memiliki akurasi 0,51, dan random forest memiliki akurasi 0,49. Dari confusion matrix, ketiga model menunjukkan distribusi kesalahan prediksi yang cukup seimbang antara true positif dan false positif atau negatif. Namun akurasinya masih di bawah rata-rata. Jika dibandingkan dengan model sebelumnya, seperti logistic regression dan linear regression, performa model KNN, decision tree, dan random forest hanya sedikit lebih baik atau serupa dengan logistic regression. Logistic regression mungkin juga memiliki akurasi rendah, namun lebih konsisten dalam menangani data, sementara linear regression umumnya digunakan untuk prediksi nilai kontinu, bukan klasifikasi. Logistic regression dan decision tree sama-sama memiliki akurasi 0,51, namun decision tree menunjukkan distribusi prediksi yang lebih seimbang antara kelas positif dan negatif. KNN dengan akurasi 0,48 mengalami kesulitan dalam memprediksi kelas positif, sementara random forest dengan akurasi 0,49 memiliki performa sedikit lebih baik, namun tetap di bawah logistic regression dan decision tree. Visualisasi data. Visualisasi data korelasi menggunakan heatmap. Seperti gambar di samping, warna merah pada heatmap menunjukkan hubungan positif yang kuat, biru menunjukkan hubungan negatif, dan putih menunjukkan hubungan lemah. Low close dan edge close saling mempengaruhi dengan kuat, sementara tanggal, year, month, day, dan target memiliki hubungan yang sangat lemah dengan fitur lainnya, menandakan bahwa tanggal dan target tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga dalam dataset ini. Visualisasi nilai akurasi dan data MSE. Visualisasi nilai akurasi. Ada gambar di samping ini merupakan hasil visualisasi dan nilai akurasi untuk model logistic regression, KNN, decision tree, dan random forest. Yang mana dari visualisasi di atas menghasilkan perbandingan model logistic regression dan decision tree memiliki akurasi yang sama, yaitu 0,51, namun decision tree cenderung memiliki distribusi prediksi yang lebih seimbang. KNN menunjukkan performa terendah dengan akurasi 0,48, sementara random forest sedikit lebih baik dengan akurasi 0,49, namun masih di bawah logistic regression dan decision tree. Visualisasi MSE. Hasil evaluasi ketiga
model linear regression, decision tree, dan random forest menunjukkan kinerja yang sangat baik. Linear regression memiliki mean squared error sebesar 5.03e strip 31 dan R squared 1.0, menunjukkan prediksi yang hampir sempurna dengan kemampuan menjelaskan 100% variansi data. Decision tree regressor mencatat MSE 2.37e06 dan R kuadrat 0.99997 yang menunjukkan sedikit kesalahan tetapi masih mampu menjelaskan hampir seluruh variansi. Sementara itu, random forest regressor menunjukkan MSE 1.44e strip 06 dan R kuadrat 0.99998, menandakan prediksi yang sangat akurat. Secara keseluruhan, semua model menunjukkan performa yang luar biasa dengan linear regression sebagai yang terbaik. Ya, bisa dilihat gambar di samping adalah visualisasi data sebelum pre-processing. Dan ini visualisasi data setelah tahap pre-processing. Ya, masuk kesimpulannya. Dari analisis berbagai model algoritma untuk memprediksi pasar saham BTC, linear regression menunjukkan kinerja terbaik dengan MSE yang sangat kecil, 503E 31 dan R2 1.0, menandakan prediksi yang hampir sempurna. Sementara logistic regression dan decision tree memiliki akurasi yang sama, 0,51 dengan decision tree, menunjukkan distribusi prediksi yang lebih seimbang. KKN memiliki performa terendah, 0,48. Meskipun model regresi menunjukkan hasil yang baik, model klasifikasi masih memerlukan peningkatan untuk meningkatkan akurasi dalam prediksi pergerakan harga. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa sementara model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga BTC dengan akurasi yang cukup tinggi, pendekatan klasifikasi memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam prediksi pergerakan harga, mengingat karakteristik data pasar saham yang dinamis dan kompleks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.